Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di tutorial kali ini, saya akan membagikan tutorial atau penjelasan tentang bagaimana menghitung angka kredit bagi guru BP atau BK dengan jumlah jam atau dengan jumlah bimbingan di bawah 150 siswa. Di sini saya memberi contoh, si A adalah seorang guru BP dengan jabatan guru pertama golongan 3B dengan jumlah peserta didik yang diampu sebanyak 120 orang dan ia mendapatkan nilai PKG pada 2021 sebesar 54. Maka bagaimana perhitungan angka kreditnya? Di sini sudah tersedia tabel dan juga prosedur atau bagaimana kita merubah nilai PKG-nya ke skala 100 maupun kita melihat AKK dan AKPKB-nya. Kita lihat di sini dari contoh yang ada, nilai PKG dari si A adalah 54, kita isi 54. Kemudian nilai PKG maksimal untuk seorang guru BP itu adalah 68. Kemudian nilai PKG 54 ini kita harus mengkonversinya ke skala 100 sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, di mana rumusnya nilai PKG dibagi dengan nilai PKG maksimal dikali dengan 100. Maka sama dengan 54 dibagi dengan 68 lalu dikali dengan 100. Dari perhitungan ini ternyata diperoleh bahwa si A mendapatkan nilai PKG skala 100-nya 79,41. Lalu angka 79,41 ini kita harus konversi lagi. Konversi ke penilaian kinerja guru ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 16 tahun 2009. Kalau kita lihat 79,41 dia berada pada rentang 75 sampai 90. Maka si A akan memperoleh kategori baik dan NPK atau nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Jadi, ia memperoleh kategori baik dan nilai NPK-nya, nilai perolehan kinerjanya adalah 100%. Lalu kita harus melihat AKK, angka kredit kumulatif, AKPKB, angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, AKP, angka kredit penunjang. Dari mana kita melihatnya? Di sini sudah ada tabel. Untuk guru pertama penata muda tingkat 1 3B, ia wajib mengumpulkan angka kredit kumulatif sebesar 50. Jadi AKK untuk golongan 3B itu 50, AKPKB itu 3 dari pengembangan diri dan 4 dari publikasi ilmiah, sehingga total AKPKB-nya adalah 7. Lalu AKP, angka kredit penunjangnya adalah 5. Nah, ini adalah persyaratan yang telah ditetapkan dan kita wajib memenuhinya. Jadi, sekali lagi, AKK untuk golongan 3B adalah 50, AKPKB-nya adalah 7, yang diperoleh dari 3 pengembangan diri, 4 publikasi ilmiah, dan AKP atau angka kredit penunjangnya adalah 5. Kita kembali ke tabel. Jadi AKK untuk golongan 3B itu 50, AKPKB-nya adalah 7, kemudian AKP-nya adalah 5. Lalu bagaimana dengan JM? JM ini adalah jam mengajar. Untuk guru BP atau BK, JM-nya dilihat dari berapa jumlah peserta didik yang diampunya. Ternyata dari contoh ini, jumlah peserta didik yang diampu oleh si A adalah 120. Maka kita di sini isi JM-nya 120. Lalu JWM, jam wajib mengajar,
itu menurut ketetapan adalah minimum jumlah peserta didik yang harus diampu oleh seorang guru BP adalah 150. Sehingga untuk JWM di sini kita isi 150. Maka bagaimana angka kredit 1 tahunnya? Angka kredit 1 tahunnya dihitung menggunakan rumus ini. AK 1 tahun atau angka kredit 1 tahun sama dengan AKK kurang AKPKB kurang AKP kali JM bagi JWM kali NPK dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah AKK-nya kita lihat, AKK-nya adalah 50 dikurangi AKPKB-nya 7 dikurangi AKP, AKP-nya adalah 5, kemudian dikali dengan JM, JM adalah jumlah siswa yang dibimbing 120, dibagi dengan JWM, jam wajib mengajar atau jam minimum siswa yang harus dibimbing yaitu 150, dikali dengan NPK, NPK-nya tadi berdasarkan hasil perhitungan adalah 100%. Lalu dibagi dengan 4. Kita bagi dengan 4. Nah, setelah dibagi, ternyata didapat angka kredit yang dikumpulkan oleh si A dalam setahun adalah 7,6. Apabila si A ingin naik pangkat, maka dalam kurun waktu 4 tahun, ia bisa tidak mengusulkan kenaikan pangkat ke 3C. Kita perlu hitung bersama. Apabila si A selama 4 tahun berturut-turut tetap mengampu jumlah siswa sebanyak 120 orang dan nilai PKG-nya tetap 54 selama 4 tahun berturut-turut, maka tentu angka kreditnya setiap tahun hasilnya sama, yaitu 7,6. Maka apabila dalam kurun waktu 4 tahun ia mengumpulkan angka kreditnya sebanyak 6 selama 4 tahun, maka angka kredit 4 tahunnya didapat dari 7,6 dikali dengan 4, hasilnya adalah 30,4. Sekarang kita akan melihat apakah si A bisa tidak mengusulkan kenaikan pangkatnya ke 3C. Kita akan hitung bersama, berdasarkan perhitungan, angka kredit pembelajarannya selama 4 tahun adalah 30,4, lalu ia wajib mengumpulkan AKPKB sebanyak 7, di mana 3 dari pengembangan diri dan 4 dari publikasi ilmiah. Itu wajib ya Bapak Ibu. Kemudian AKP adalah angka kredit penunjang sebanyak 5. Jadi misalnya dari perhitungan angka kredit penunjangnya itu ia dapat 15, tetapi yang akan diakomodir atau diakomodir untuk kenaikan pangkat maksimalnya hanya 5. Maka angka kredit kumulatif atau total dari angka kredit pembelajaran ditambah AKPKB ditambah AKP adalah, kita hitung bersama, ternyata AKK yang ia kumpulkan selama 4 tahun adalah 42,4. Nah, apakah ia bisa mengusulkan kenaikan pangkat ke 3C dalam kurun waktu 4 tahun ke depan? Kita lihat lagi persyaratannya di sini. Untuk penata muda tingkat 1-3B, jika ingin mengusulkan pangkat ke 3C, maka ia wajib mengumpulkan AKK atau angka kredit kumulatif sebanyak 50, AKPKB-nya wajib sebanyak 3 pengembangan diri, 4 publikasi ilmiah, dan AKP-nya sebanyak 5. Jadi, total AKK-nya itu harus 50. Ternyata dari hasil perhitungan kita, si A baru mengumpulkan 42,4. Sehingga disimpulkan bahwa si A belum bisa mengusulkan kenaikan pangkat ke pangkat berikutnya, yaitu penata 3C, karena AKK-nya selama 4 tahun belum mencapai 50.
Demikian tutorial yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu Guru BP yang mengasuh atau membimbing peserta didik di bawah 150 orang. Kiranya tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu menghitung angka kredit Bapak Ibu. Terima kasih.